Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Batul Fadila dari program studi PGSD dengan NIM 857288226 dari UPBJJ Serang. Video ini saya buat sebagai tugas tutorial online. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu tutor atas bimbingan dan arahannya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi. Dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu berkontribusi dengan pendidikan. Filsafat ilmu berperan mengamati dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan, memvalidasi keilmiahannya melalui metode sistematis, serta menanamkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan praktik pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu dan pendidikan itu saling berhubungan. Pendidikan bukan hanya soal mengajar dan belajar, tapi juga tentang tujuan dan cara berpikir dan nilai yang ada di dalamnya. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan supaya memiliki dasar yang jelas. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan melakukan timbal balik atau feedback terhadap perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan kontribusi balik dengan menyediakan konteks nyata, permasalahan aktual, dan refleksi praktis yang memperkaya dan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan juga ikut membantu perkembangan filsafat ilmu. Hal ini karena dunia pendidikan selalu berkembang sesuai perubahan zaman. Contohnya, sejak adanya teknologi digital, cara belajar siswa menjadi berbeda. Dari situ muncul pemikiran baru tentang cara belajar yang efektif dan penggunaan teknologi yang baik dalam pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Nah, ada 3 pondasi kenapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Dalam pendidikan adalah agar dapat membantu kita memahami masalah. Yang pertama, ada ontologi, digunakan untuk melihat inti masalahnya. Dan yang kedua, ada epistemologi, yaitu untuk mencari cara atau solusi yang tepat. Sedangkan aksiologi adalah untuk mempertimbangkan nilai dan dampaknya. Ini memungkinkan kita menganalisis dan menyelesaikan masalah pendidikan dengan lebih mendalam. Contohnya, kalau ada siswa yang susah fokus belajar, guru gak langsung nyalahin siswanya, tapi mencoba cari tahu penyebabnya dan mencari cara belajar yang lebih cocok untuk siswa tersebut. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan tampak dalam yang pertama, ada kebijakan. Yang kedua, ada kurikulum. Dan yang terakhir, ada pembelajaran. Kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu kebijakan. Kebijakan menetapkan tujuan pendidikan untuk mengembangkan pemikiran kritis. Dan yang kedua, ada kurikulum. Sekarang ini dipakai yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menekankan pemahaman konsep dan perkembangan ilmu, bukan sekadar hafalan. Kurikulum merdeka juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran.
Di kelas, pengajaran dialog seperti siswa dengan guru, yaitu untuk mendorong eksplorasi pertanyaan mendasar siswa. Filsafat ilmu jadi dasar pembelajaran yang informatif dan transformatif, membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam kehidupan nyata. Misalnya, guru menggunakan metode diskusi agar siswa lebih aktif dan berpikir kritis, bukan hanya duduk dan mendengarkan penjelasan guru saja. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.